Iya, saudara-saudara, hari ini saya mau bicara tentang diskriminasi. Siapa di sini yang pernah mengalami diskriminasi, saudara-saudara? Pasti pernah, nggak mungkin seumur hidup kita tidak pernah mengalami diskriminasi. Entah mungkin diskriminasi karena usia, masih kecil nggak tahu apa-apa ya. Mungkin diskriminasi karena jenis kelamin, perempuan mana bisa begini begitu gitu ya. Atau diskriminasi karena agama, nggak bisa naik jabatan lah kalau agamanya minoritas. Atau diskriminasi karena ekonomi, latar belakang pendidikan, etnis dan sebagainya. Saudara-saudara, rasanya tidak mungkin kita tidak pernah mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, mungkin juga tidak mungkin kita tidak pernah mendiskriminasi orang. Ya karena kan kalau kita nggak didiskriminasi, masa kita siapa yang mendiskriminasi ya? Mungkin kita pun juga pernah mendiskriminasi orang, entah itu dalam hati atau bahkan mungkin terang-terangan. Saudara-saudara, pengalaman didiskriminasi itu tidak menyenangkan ya. Kemarin ada sebuah utas di sosial media tentang seorang ibu yang pergi makan bakso dengan anaknya. Lalu nggak jadi makan bakso gara-gara ketika dia duduk makan di bakso pinggiran kaki lima, dia dan anaknya dikasih makan bakso pakai mangkok melamin yang mungkin juga udah nggak bagus gitu ya. Tapi dia lihat pelanggan-pelanggan yang lain tuh pakai mangkok beling. Lalu dia merasa tidak senang, lalu ketika dia lihat di gerobak si abang bakso masih ada mangkok beling yang lain, jadi bukan karena kehabisan mangkok makanya dia dapat mangkok melamin. Lalu dia katakan gara-gara itu dia nggak jadi makan, dia bayar tapi dia pulang dengan anaknya, nggak nafsu lagi makan bakso. Saudara-saudara, itu hal kecil ya, walaupun mungkin nggak tahu kenapa ya, perlu diklarifikasi kenapa mangkoknya beda. Tapi gara-gara mangkok aja orang bisa merasa terluka, tidak suka. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, peristiwa mengalami diskriminasi itu seringkali bisa mengubah sejarah dunia. Musa mengalami diskriminasi di dalam istana Firaun, dan ketika dia melihat saudaranya sesuku, dia tahu dia orang Yahudi, orang Ibrani, walaupun dia diangkat anak oleh putri Firaun, tapi pasti dia dibully ya sebagai keturunan Ibrani, keturunan budak. Maka ketika dia melihat sesamanya orang Ibrani sedang dianiaya, dia pun marah. Ya, dan di situ menjadi bibit dari revolusi yang menjadi keluarnya bangsa Israel dari Mesir, walaupun butuh puluhan tahun. Saudara-saudara, peristiwa diskriminasi yang dialami oleh para pahlawan kemerdekaan Indonesia itu juga yang membuat mereka mendirikan Budi Utomo, Yayasan Pendidikan untuk Anak Bangsa, mendirikan ini dan itu, serikat dagang dan sebagainya, karena muak mengalami diskriminasi. Tapi dunia ini tidak pernah berhenti mendiskriminasi. Tahun 2024 masih banyak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama dan sebagainya. Menyedihkan. Oleh karena itulah gereja semestinya menjadi tempat di mana tidak ada diskriminasi. Di mana semua orang bisa merasa diterima. Apapun yang menjadi latar belakangnya, etnisnya, pendidikannya, kekayaannya, apapun lah pekerjaannya dan sebagainya. Cuma satu yang menyatukan kita, yaitu apa? Iman kepada Kristus. Ya tentu kalau nggak beriman kepada Kristus, ya nggak bisa di gereja gitu ya. Atau kalau datang ke gereja lalu menyebarkan ajaran pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan kekristenan, itu bukannya diskriminasi, tapi memang yang nggak bisa diterima tentunya ya. Maka dalam tubuh Kristus semua diterima, yaitu mereka yang sama-sama rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk diubahkan, dibarui dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Itu. Apapun latar belakang kita, everyone is welcome. There's a place at the table. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hal ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu dalam surat Yakobus yang tadi kita baca, diwanti-wanti untuk tidak membeda-bedakan orang berdasarkan penampilan dan kekayaan. Bahkan sikap membeda-bedakan orang, mendiskriminasi seseorang karena dia dianggap miskin dan
diskriminasi positif terhadap orang karena dianggap mampu, ini dikaitkan dengan dianggap sebagai dosa. Ya, jadi sikap mendiskriminasi orang berdasarkan kekayaan dan penampilan itu dianggap dosa dan dikaitkan dengan iman. Jadi imanmu itu adalah bagaimana kamu memperlakukan orang yang datang kepadamu tidak punya apapun dan kamu menerima, menolong dia. Nggak bisa kamu cuma lip service dan dikatakan bahwa kamu beriman. Dikatakan Yakobus tadi ya, Yakobus 2 ayat 8 sampai 10. Jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, membeda-bedakan orang, mendiskriminasi, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, jadi saudara-saudara, di sini surat Yakobus dengan jelas mengatakan kalau kita membeda-bedakan orang, mendiskriminasi orang berdasarkan sesuatu yang duniawi sifatnya, warna kulitnya, bahasanya, budayanya, pendidikannya, kekayaannya, kecakapannya, ya, yang cakep, yang enggak cakep itu beda perlakuannya, itu dianggap kita berbuat dosa. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memahami sikap Tuhan Yesus kepada perempuan Yunani Sirofenisia? Jelas-jelas dikatakan nggak boleh mendiskriminasi. Tapi Tuhan Yesus menyebut perempuan itu, menyamakan dia seperti anjing. Saudara-saudara, ini teks yang tidak mudah untuk dipahami. Makanya kita perhatikan bersama. Saudara-saudara, ada dua poin yang mau saya ajak kita untuk lihat, untuk bisa memahami kenapa Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Yunani yang butuh pertolongan, bersujud minta tolong ini dengan mengatakan, anak-anak harus makan roti dulu, baru anjing dapat sisanya. Yang pertama, saudara-saudara, konteks. Konteks masyarakat Yahudi yang tertutup, eksklusif, dan akhirnya menjadi rasis. Mereka rasis bukan jahat, tapi rasis sebagai konsekuensi dari sifat yang tertutup. Bahwa mereka adalah umat pilihan, mereka harus menjaga keturunan mereka supaya tidak kawin campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini sebetulnya berakar dari perintah di Perjanjian Lama ketika mereka masuk ke tanah yang asing. Ada perintah supaya jangan kawin dengan bangsa-bangsa asing supaya tidak terpengaruh jadi menyembah berhala, allah-allah lain. Tapi perintah ini kemudian menjadi ditelan bulat-bulat dan diteruskan sampai menjadi bukan sekedar menjaga iman, tetapi jadi menjaga kemurnian etnis, genetik. Jadi akhirnya jatuhnya rasis ya. Maka manusia lain yang bukan Yahudi, bukan pure blood, bukan darah murni adalah second class atau mungkin half human. Orang Samaria misalnya, walaupun mereka keturunan Yahudi tapi karena sudah kawin campur, orang Yahudi bahkan tidak bertegur sapa dengan orang Samaria. Nggak mungkin makan bareng. Apalagi orang Yunani yang dewanya banyak, ya, yang beribadahnya di kuil-kuil Athena, Zeus dan sebagainya. Apalagi kemudian juga ya orang Romawi dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, sikap rasis ini mungkin juga disertai dengan menyebut mereka sebagai anjing. Ya. Jadi menjadi dalam inner circle orang Yahudi, mereka akan membahasakan orang-orang non-Yahudi dengan sebutan yang rujukan yang merendahkan. Nah, praktek seperti ini juga bukan hanya dilakukan oleh orang Yahudi. Saudara-saudara, di Indonesia sendiri dalam kelompok-kelompok etnis tertentu mungkin ada sebutan untuk orang dari etnis lain dengan sebutan yang tidak baik. Tapi ini hanya berlaku di dalam. Maka ketika Tuhan Yesus di depan perempuan Yunani ini dan di depan orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai anjing, sebetulnya Tuhan Yesus hendak menjadikan ini sebuah teaching experience, sebuah kesempatan untuk mengajar orang-orang Yahudi. Ini saya ada cerita. Saya punya teman suami istri dari dua etnis yang berbeda. Sebutlah suku A dan suku B. Suaminya suku A, istrinya suku B. Yang biasanya suku A dan suku B ini memang kurang akur lah. Nah, suatu hari sang suami dan istri baru menikah waktu itu ketemu dengan teman-teman suami yang dari suku A.
Lalu, oh iya kamu dari mana? Oh iya, saya bukan orang suku A, saya suku B, kata si istri. Lalu dia mengatakan saya XYZ, sebuah sebutan yang biasa digunakan oleh suku A untuk merujuk kepada suku B. Dan kagetlah suaminya, astaga, kamu gak boleh ngomong gitu. Lalu teman-temannya juga menjadi awkward, menjadi kikuk. Karena sebutan itu mereka tahu artinya adalah hinaan. Nah saudara-saudara, kalau memang udah tahu itu hinaan, kenapa kata itu dipakai? Kenapa kalau dibicarakan di dalam inner circle itu baik-baik aja. Tapi ketika orang yang disebut itu lalu mengatakan, oh hai saya disebut sebagai si XYZ, tiba-tiba menjadi, enggak begitu. Emang artinya apa? Ya adalah gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Yang menjadi paling tidak nyaman dengan sebutan anjing itu, bukannya orang Yunani ini, bukannya perempuan Sirofenisia ini, tetapi murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi, astaga guru spiritual kok ngomongnya kasar sekali. Padahal itu rujukan, istilah yang biasa mereka pakai untuk menyebut bangsa-bangsa lain yang bukan orang Yahudi. Sebetulnya apa sih? Yesus call out kemunafikan mereka. Call out ya, call out apa ya, ini loh apa? Kamu sebenarnya munafik. Kamu tuh rasis. Tapi gak enak kan kalau itu didengar oleh suku yang lain. Nah jadi sebetulnya yang Tuhan Yesus lakukan adalah menaruh kaca di depan murid-muridnya yang adalah orang-orang Yahudi, para orang-orang yang ada di sekelilingnya, supaya lihat inilah betapa buruknya kalian memperlakukan orang yang berbeda. Ini yang pertama saudara-saudara. Jadi inilah kenapa Tuhan Yesus menyebut perempuan ini sebagai anjing. Ya. Yang kedua saudara-saudara adalah karena masalah iman. Kita ingat bacaan-bacaan Alkitab beberapa minggu belakangan ini soal roti ya. Bagaimana Tuhan Yesus dikejar-kejar orang karena dia sudah menduplikasi roti. 5 roti 2 ikan bisa untuk makan banyak orang, ribuan orang. Sehingga orang-orang itu mengejar Tuhan untuk menyaksikan mujizat dan menerima kuasa Tuhan. Tapi Tuhan bolak-balik bilang, kita ini saya datang adalah roti hidup dari sorga. Bukannya roti yang kamu makan besok jadi kotoran. Yang kamu makan kenyang tapi kamu akan mati juga. Jadi tolong jangan mengejar-ngejar aku, mengikuti aku untuk roti yang kamu makan itu. Tapi menjadi roti dari sorga itu artinya bertobatlah, alami metanoia, alami pembaruan spiritual. Jadilah orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan. Nah, ini orang-orang Yahudi itu ketegangan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi itu ya. Ini orang-orang ini pada mengikut dia karena mereka pengen sesuatu yang sifatnya jasmani. Yesus seorang Yahudi yang hendak mereformasi spiritualitas orang Yahudi. Dan makanya Tuhan Yesus kan tadi dikatakan dia datang ke Tirus, dia bilang dia masuk ke rumah dia gak mau ketahuan. Dia datang ke Dekapolis, dia gak mau orang tahu. Karena dia tahu orang-orang datang mengejar untuk melihat mujizat. Nah sekarang kalau ada seorang perempuan Yunani yang jelas bukan orang Yahudi, jelas bukan bagian dari umat Allah yang Tuhan mau reformasi imannya, datang minta supaya Tuhan melakukan eksorsisme nengking anaknya yang kerasukan setan, maka itu hanya akan menjadi pertunjukan. Jelas dia datang bukan untuk mengalami pembaruan spiritual, orang spiritualitasnya beda, agamanya beda, operating systemnya beda. Jadi kalau dia datang minta tolong, benar-benar cuma minta tolong untuk simsalabim anaknya dibebaskan dari kuasa setan. Dan makanya Tuhan gak mau. Apa yang membuat Tuhan mau? Karena kemudian perempuan itu berkata, betul Tuhan, aku anjing, tapi bukankah anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari anak-anak? Di sini ada apa? Penyerahan diri, ada kerendahan hati, ada kemauan untuk menerima roti yang Tuhan Yesus bicarakan. Kan Tuhan juga bilang kan ya, roti itu buat anak-anak, jangan buat anjing. Nah, roti di sini yang Tuhan bicarakan, roti yang dari minggu-minggu kemarin itu dibahas ya, roti yang dari surga ini yang perempuan ini harapkan sekalipun hanya remah-remah. Dan makanya Tuhan katakan dalam Injil Markus dikatakan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dalam Injil Matius dikatakan, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi yang membuat Tuhan Yesus
mengiyakan permintaan perempuan ini adalah karena iman yang dia lihat. Dan ini yang Tuhan mau dari orang-orang Yahudi. Imannya, kerendahan hatinya, kemauan untuk menerima roti dari surga. Bukannya roti yang hanya kenyang hari ini, besok ntar malam udah lapar lagi. Dan perempuan ini mengerti apa yang penting dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, maka ketika kita bicara soal gereja yang menerima semua, tapi gereja juga bukan hanya menerima semua lalu orang dengan segala kejahatannya, dengan segala kedengkiannya, dengan segala kemarahan yang disimpan dan disemai gitu ya, supaya terus berlipat ganda, itu menjadi oke. Tentu saudara tidak akan dikeluarkan dari gereja karena sifat buruk, enggak, bukan. Tetapi berubahlah, bertumbuhlah. Karena di sini semua diterima, tapi semua yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, semua yang mau menerima roti hidup itu bukan hanya mau supaya doanya dijawab, supaya hidupnya lancar, bisnisnya makmur, bukan. Tetapi mereka yang mau diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, sekarang kita bergeser ke Dekapolis. Sesudah Yesus dari Tirus, dia berjalan menuju Sidon, melewati daerah Dekapolis. Dan di situ dikatakan dibawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap. Dan orang ini kemungkinan Yahudi, makanya tidak ada kontroversi, ini orang agama apa ini, dari mana enggak. Nah yang menarik saudara-saudara adalah kemudian bagaimana Yesus menyembuhkan orang ini. Dikatakan dia memisahkan dirinya dengan orang ini dari kerumunan orang banyak. Dan Yesus meludah lalu meraba telinga orang itu. Lalu dia memegang lidah orang itu. Saudara-saudara mau gak pegang lidah sebelahnya sekarang nih? Gak mau lah ya. Bahkan mungkin suami istri juga ngapain pegang-pegang lidah gitu ya. Dan yang punya lidah juga enak aja pegang-pegangnya. Saudara-saudara apalagi orang asing yang dalam keadaan tidak sempurna. Tapi ketika Tuhan Yesus memegang lidah orang itu, bagian yang sebetulnya menjadi identitas orang itu ya, orang yang tuli dan gagap, yang dipegang oleh Tuhan adalah bagian yang terlemah, bagian yang paling hina lah, yang menjadi beban bagi orang itu, dan Tuhan memegangnya. Dan di sini kita lihat bahwa ini ekstrim ya. Di satu sisi terhadap perempuan Yunani itu Tuhan kok bahkan menyebut dia sebagai anjing, tapi kepada orang ini Tuhan mau begitu intim, begitu dekat memegang bagian yang cuma dokter dengan sarung tangan dan peralatan akan memegangnya, dan Tuhan memegangnya. Dan Tuhan dikatakan dia mendesah, menghela nafas dan berkata Efata. Saudara, Efata artinya terbukalah, dan perkataan Efata ini adalah sesuatu yang bisa dibaca bibir, sekalipun kita bukan orang yang bisa baca bibir, sesuatu yang jelas. Jadi Tuhan berbicara begitu intim, begitu dekat dengan orang ini, karena supaya orang ini mengalami kesembuhan itu ya. Dia kan gak bisa dengar kan, tapi ketika dia bisa melihat Efata, terbukalah, maka terbukalah telinganya dan juga yang mengikat lidahnya. Nah saudara, di sini kita lihat bahwa sebetulnya natur Tuhan tidak mendiskriminasi. Tidak. Tetapi dan Tuhan juga, kenapa Tuhan menyembuhkan yang ini, yang itu kok sepertinya jual mahal, bukan berarti Tuhan mendiskriminasi, enggak. Tapi sekali lagi kita melihat konteksnya. Dan kepada orang ini justru dia adalah orang yang terbuang, dan Tuhan mau merangkul dia, memanusiakan dia. Yang dipulihkan bukan hanya dia bisa mendengar dan bisa bicara, tetapi harkatnya sebagai manusia menjadi utuh kembali. Nah saudara-saudara, saya yakin kita semua bukanlah pribadi-pribadi yang utuh. Setiap kita pasti punya sesuatu yang belum selesai. Sebuah pergumulan-pergumulan, sebuah pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya Tuhan, yang belum terjawab. Tetapi di dalam Tuhan, kita yang retak, kita yang tidak utuh, kita yang tidak sempurna, tidak ditolak kalau kita mau mengalami pembaruan dalam Tuhan. Maka kata mau itu menjadi penting. Ya, kuasanya kuasa Tuhan, kemauannya kemauan kita. Maukah kita yang datang ke gereja bukan hanya datang ke gereja untuk beraktivitas, bukan hanya untuk bersosialisasi,
Bukan hanya untuk menampilkan talenta-talenta kita, menyalurkan waktu luang kita, tapi maukah kita sungguh-sungguh disentuh, dijamah oleh Tuhan, dan yang dijamah adalah bagian yang paling memalukan, bagian yang paling tidak membanggakan dari hidup kita. Maukah? Maka biarlah terbukalah apa yang mengikat hati kita, apa yang menutupi, menjadi selaput dari mata kita untuk melihat cinta kasih kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah kiranya kita pun juga bisa memperlakukan setiap orang dalam kasih dan menilai orang, melihat orang sebagaimana Tuhan melihat, mengasihi setiap orang, besar kecil semua Tuhan kenal. Amin.